Shalom, sidang jemaat terkasih. Saya Penetua Nyonya Maria Moniaga, Presbiter GPIB Jemaat Bukit Sion Surabaya, menyapa semua saudara seiman yang ikuti ibadah rumah tangga di channel YouTube GPIB Bukit Sion malam ini. Kita percaya bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan Yesus berhimpun sebagai suatu persekutuan orang kudus untuk memberi dorongan dan keteguhan iman kepada sesama agar kita bertumbuh bersama dalam iman dan perbuatan yang baik. Pengalaman iman dalam pergumulan hidup sehari-hari bersama Tuhan adalah guru yang baik untuk diri dan keluarga kita, tetapi juga berharga untuk dibagi kepada sesama demi menguatkan dan saling melengkapi iman sesama yang sedang hadapi persoalan hidup yang susah ataupun senang. Malam ini kita beribadah bersama pelayan firman Pendeta Yance Wairisal. Tuntunan firman Tuhan akan diambil dari surat 1 Tesalonika 2 ayat 13-20. Tema peribadahan adalah membangun komitmen dalam hidup spiritualitas yang berkualitas. Kami persilakan Bapak, Ibu, serta anak-anak terkasih di rumah masing-masing berdiri. Dan bagi saudara seiman yang karena kondisi kesehatan hanya bisa duduk atau berbaring, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 14, bait pertama dan kedua. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, malam hari ini terimalah ungkapan syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami akui Dikau begitu baik kepada kami, manusia yang berdosa ini. Dikau bentuk kami sebagai satu persekutuan umat yang baru. Persekutuan yang Dikau kehendaki agar memiliki spiritualitas hidup yang baik, saling tegur sapa dalam suka dan duka, guna membangun jiwa yang baik. Kami memiliki jiwa yang baik karena Roh-Mu berdiam di hati kami. Dikau kehendaki pembawaan hidup yang baik ada pada kami, sebab semua orang tahu bahwa kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Semuanya yang baik itu ya Bapa, Dikau kerjakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Sekarang kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Perkenankanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh menyimak, bahkan bantulah kami untuk lakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Semoga segala sesuatu yang kami dalami dan teladani di dalam Yesus akan bangkitkan semangat hidup kami, guna mencintai sesama dengan sepenuh hati. Karena itu ya Bapa, suci dan kuduskan kami untuk rencana-Mu atas kami di dalam dunia ini. Kami berdoa dalam nama-Mu, Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami, dan dengan perantaraan Roh Kudus.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Lebih dahulu, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Baik. Karena pada malam hari ini, Engkau berkenan memimpin kami guna mendalami kekayaan firman-Mu melalui Roh yang Kudus. Selain Engkau membuat kami mengerti, tolonglah kami untuk percaya dan melakukan segala yang Engkau perintahkan dari firman-Mu yang kami akan baca. Berkenan dengan itu ya Tuhan, Engkau menguasai dan memimpin kami, sehingga segala sesuatu yang kami harapkan dalam doa ini boleh terkabul dalam nama Yesus. Tuhan, firman yang menjadi manusia. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari berdiri guna kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Malam hari ini pembacaan diambil dari surat Pertama Tesalonika pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-20, yang mengatakan kepada kita begini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka, demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini
dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Hari malam ini kita kembali berkumpul dalam satu persekutuan sebagai orang percaya untuk mengikuti pelayanan ibadah dalam Jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya melalui saluran pemberitaan yang diatur secara baik oleh Gereja GPIB Bukit Sion Surabaya. Sudah tadi kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang menceritakan tentang kehidupan Rasul Paulus dan bersama-sama dengan semua orang yang percaya yang tinggal di daerah Tesalonika, yang tinggal di kota Tesalonika. Di dalam bagian bacaan yang kita dengar tadi, gambaran kehidupan orang-orang yang percaya yang berdomisili di kota Tesalonika itu, Rasul Paulus melukiskan sikap hidup mereka yang berada bersama di dalam Tuhan. Kekuatan dan kelebihan mereka adalah mereka hidup dengan mengandalkan firman Tuhan, dan mereka melakukan segala sesuatu yang difirmankan itu sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam perilaku mereka. Oleh karena relasi yang baik yang terjalin antara jemaat di Tesalonika ini dengan Tuhan, maka yang kita lihat iman itu atau iman percaya mereka kepada Tuhan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai satu persekutuan orang yang percaya di Tesalonika, kebaikan hati dari orang-orang percaya di sana menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguhlah sebagai sebuah persekutuan yang olehnya bukan hanya di daerah di mana mereka tinggal, orang memahami jalan hidup mereka sebagai satu komunitas Kristen yang baik. Tetapi kalau kita membaca Ibu Bapa yang terkasih, apa yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8 disebutkan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Gambar kehidupan orang yang percaya di Tesalonika adalah satu gambaran kehidupan yang hidup, yang oleh karena hubungan yang baik yang terjalin dengan Tuhan, maka yang kita temui tadi, banyak orang mengagumi hidup dan kehidupan mereka sehari-hari. Apakah yang membuat seluruh keberadaan kehidupan mereka itu menjadi baik? Yang kita tahu jemaat yang terkasih adalah karena pekerjaan Allah. Melalui kehadiran Rasul Paulus, dalam suratnya ini ia menggambarkan tentang keadaan hidup mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan buah dari kehidupan mereka yang percaya kepada Tuhan itu nampak dalam perbuatan-perbuatan yang tumbuh, berkembang, dan keharuman nama mereka sebagai sebuah jemaat tersiar di berbagai tempat. Jemaat ini mengalami perubahan hidup, nampak di dalam tindakan yang baik. Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, perubahan hidup yang baik di dalam Tuhan itu
Mereka bukan hanya mengerti, memahami yang difirmankan Tuhan seturut dengan yang mereka baca, gali, dan pahami isi kitab suci. Tetapi di dalam bacaan yang kita baca dengar tadi, orang-orang percaya itu menjadi penurut jemaat Allah. Mereka melakukan segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah. Inilah yang membuat kualitas kehidupan iman sungguh-sungguh menjadi sebuah berita sukacita di luar kota Tesalonika. Menjadi sebuah berita yang membawa kegembiraan karena perilaku hidup orang-orang yang percaya, nafas hidup orang-orang yang percaya yang berada di Tesalonika itu ialah mereka menunjukkan sikap sebagai manusia yang mempunyai jiwa spiritualitas yang baik di dalam Tuhan. Namun ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah keberadaan kehidupan sebagai orang-orang yang hidup menurut kebenaran firman Allah tadi, kita temui di dalam bacaan, khususnya pada ayat 17 dan yang ke-18 yang sekali lagi saya membacanya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Spiritualitas orang yang percaya di Tesalonika adalah spiritualitas yang dibangun di dalam Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke-18 disebut, untuk mengokohkan keberadaan kehidupan iman mereka semakin kuat dan baik di dalam Tuhan, rencana kehadiran Paulus untuk mengantar mereka bertumbuh semakin dalam dan berkembang semakin baik di dalam Tuhan itu mengalami tantangan yang disapa oleh Rasul Paulus. Ada iblis yang berupaya untuk mencegah dirinya. Kehidupan orang yang memiliki spiritualitas yang baik, senantiasa ia akan berupaya untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Dalam tutur kata, dalam sikap dan perbuatan. Ketika ada terjadi apa yang disebutkan tadi, upaya untuk membuat orang lain menjadi baik, pasti di situ ada timbul ketidaksenangan dari orang-orang yang menginginkan mereka yang mau menjadi baik, mereka yang menginginkan orang-orang yang bertumbuh dengan baik mendapatkan halangan dan tantangan. Nah, inilah yang merupakan pergumulan dari kehidupan orang yang percaya, yang spiritualitasnya yang ada di dalam Tuhan. Tetapi sekali lagi, apakah sebagai jemaat yang telah mengenal akan Allah, mereka akan larut ikut dari apa yang diajarkan atau apa yang diinginkan oleh mereka yang berupaya, oleh orang-orang yang berupaya untuk mencegah Rasul Paulus hadir di sana? Sesungguhnya tidak. Sebab yang kita tahu, ibu bapa yang terkasih, orang yang mempunyai spiritualitas yang baik, tentunya ia mempunyai pikiran, hati, dan sikap yang baik yang nampak dalam kehidupan sehari-hari bagi orang lain yang melihatnya. Kalau ia ditantang, ia dihadapkan dengan kesukaran dan kesulitan, ia senantiasa membawa yang baik bagi orang-orang yang mungkin tidak menyenanginya. Ibu bapa jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, spiritualitas orang yang percaya yang baik bukan hanya orang akan menyebut sikap moral, perilaku dari orang per orang itu baik adanya. Tetapi orang yang mempunyai spiritualitas hidup yang baik, yang bertumbuh di dalam Tuhan,
yang berkembang di dalam Tuhan di tengah-tengah kehidupan sesama, ia juga akan menunjukkan suatu sikap hidup yang senantiasa mengharapkan kesempurnaan dalam kehidupan dirinya sehari-hari, persekutuannya sehari-hari, dengan harapan akan datangnya Tuhan yang membawa kedamaian. Di dalam bagian akhir pada ayat 19 dan yang ke-20 kita lihat tadi. Ketika orang yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan, ketika orang menaruh harapannya akan datang Tuhan yang membawa damai, dia akan menghadirkan, dia akan memiliki apa yang kita dengar dalam bacaan tadi, kemuliaan dan sukacita bagi banyak orang juga. Dari dalam firman Tuhan yang kita baca dan dengar tadi, Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, firman ini hendak mengajarkan kita sebagai orang yang mempunyai komitmen hidup dalam Tuhan, perlu memiliki hidup spiritualitas yang berkualitas. Banyak orang mencontohi tokoh-tokoh besar dalam kehidupan dunia ini dengan spiritualitas yang baik. Ada yang belajar dari tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Ibu Teresia, ataupun juga mereka yang lain yang mempunyai belas kasih, yang menaruh perhatian kepada semua orang, dan yang memberikan perhatian itu untuk menyukacitakan siapa saja yang ada beserta dengan mereka. Itu tidak salah, itu adalah baik. Saya menyebutkan itu baik, sebab manusia yang baik, dia akan belajar untuk mencontohi sifat hidup dari orang-orang yang ia kenal. Namun pada malam hari ini, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk hidup dengan mencontohi jemaat di Tesalonika yang hidup dalam tekanan, yang hidup dalam ancaman, tetapi mereka mengandalkan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi contoh dan pembawa teladan bagi semua orang. Pilihan yang terbaik bersama Allah dalam hidup sehari-hari akan senantiasa menunjukkan kepada kita sebagai orang yang percaya bahwa kita adalah milik dari Allah. Orang yang hidup sebagai milik Allah, dia bukan hidup untuk memuliakan dirinya, untuk membanggakan dirinya. Keangkuhan, kesombongan, itu bukanlah bagian dari orang yang memiliki spiritualitas yang baik. Tetapi orang yang belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Yesus Kristus, ia memiliki spiritualitas yang semakin hari bukan semakin menanjak. Keberadaan kehidupan pribadinya yang menunjukkan bahwa ia lebih, melainkan belajar sama seperti Yesus, yang dari tempat ketinggiannya ia merendahkan diri untuk menyelamatkan, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan dan masa depan yang baik bagi semua orang di tengah-tengah dunia ini. Kita belajar bukan dari sosok orang-orang yang mempunyai spiritualitas yang baik saja, tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengajar kita untuk kita belajar pada Yesus yang adalah firman yang hidup. Yang hidup untuk mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi sesama manusia, maka kita memiliki spiritualitas yang berkualitas. Tuhan beserta kita. Amin.
firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku sanggup penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha baik Allah kami, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena pada malam hari ini kami tahu bahwa Engkau berkuasa atas kami. Sebelum kami beristirahat di kegelapan malam ini, kami memanggil Engkau ya Bapa, karena Engkaulah penyelamat dalam jalan kehidupan kami melalui Yesus Kristus Tuhan. Di masa kami merayakan peristiwa sengsaranya Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kami sudah mendengar kebenaran dari firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Engkau membentuk kami bukan hanya sebagai sebuah komunitas yang mengerti akan Engkau, yang tahu tentang kuasa-Mu, tapi dengan penuh kerendahan hati kami mengungkapkan rasa syukur. Engkau mau memakai kami untuk memuliakan nama-Mu, yang nampak sehari-hari di dalam tutur kata dan perbuatan-perbuatan yang hidup di tengah-tengah sesama kami di muka bumi ini. Kalau sepanjang hari ini kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu dalam kasih Yesus Kristus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Lalu perkenankanlah ya Allah yang berdiam di dalam diri kami. Pimpin bimbing kami, sehingga firman-Mu yang tadi kami baca, sehingga kebenaran firman-Mu yang sedikit banyaknya kami telah dengar tadi, akan menjadi panduan dalam jalan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami. Maka pada malam hari ini dengan cinta kasih-Mu dalam Roh yang kudus, dengarlah doa kami untuk semua orang. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, di dalam jemaat GPB Bukit Sion Surabaya, simpatisan dan para pendengar yang setia mendengar akan suara-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau begitu baik kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Peliharalah kami siang dan malam. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami mohon kiranya Tuhan menjauhkan kami dan melindungi kami dari penyakit ini. Dan di dalam keberadaan hidup bersama dengan semua orang yang sungguh-sungguh mengalami kecemasan, ketakutan, ataupun juga ya Tuhan, sikap was-was terhadap kondisi yang sedang terjadi saat ini. Tolonglah kami, tolonglah pemerintah kami, dan tolonglah semua orang di muka bumi ini yang berupaya untuk menyelesaikan
sebaran pandemi COVID-19 ini di atas muka bumi ciptaan-Mu. Berkatilah mereka yang bekerja, baik di rumah-rumah sakit, di laboratorium-laboratorium, sampai pada lembaga-lembaga sosial yang senantiasa menopang sesama di dalam menghadapi pandemi ini. Kami mendoakan ya Tuhan, agar Engkau beserta dengan kami sebagai jemaat-Mu, pimpin bimbing kami di dalam gereja-Mu, sehingga apa yang kami lakukan berkenan pada kehendak-Mu, dan yang kami kerjakan, biarlah orang-orang lain memahami bahwa kami ada di dalam Engkau, dan Engkau berkuasa memimpin kami, ya Allah yang hidup. Kami serahkan ya Tuhan, Engkau yang maha baik, berkenan menjaga dan memelihara kami sebagai umat-Mu, agar hati dan pikiran kami, tutur kata dan sikap perilaku kami, sungguh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau pakai dan berkati. Kami mendoakan ya Tuhan, keberadaan kami yang sudah selesai bekerja sampai pada hari sore tadi. Kami mendoakan ya Tuhan saudara-saudara kami yang bekerja pada malam hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang akan beristirahat. Tuhan sertai sebagai gembala yang menjaga kami domba-Mu di gelapnya malam ini. Kami datang kepada-Mu ya Bapa Allah kami yang hidup, mengungkapkan rasa syukur karena Engkau akan menyertai saudara-saudari kami yang sakit, yang setiap saat Tuhan kami membawa mereka di dalam doa. Kasih sayang-Mu menyertai Bapa dan Ibu Lohana Pesi, Bapa Santoso Widodo, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapa Misnandar, Bapa Yohanes Telu, Ibu Ruce Sujianto Foi, Ibu Sunarsi Raja, Ibu Prasetyo Jatining Rahayu, Ibu Tarigan, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Maulete, Bapak Arsit, Ibu Grace Maispatela Apitulei, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Nikiulu, Ibu Sukinah Sarvan, Ibu Dwi Haryanti, Ibu Farida Apitulei, Ibu Mahmuda Simanjuntak, Bapak Christian Baitanu, Bapak Robin Jawa, Ibu Alfrida dan Ibu Ivone Samola Senduk. Tangan-Mu yang terpaku, ya Yesus, yang memberikan keselamatan dan kesembuhan, kiranya berlaku kepada saudara-saudari kami, yang kami bawa nama mereka kepada-Mu, ya Tuhan. Dalam cinta kasih-Mu yang besar, ya Bapa, Engkau sertai kami keluarga lepas keluarga, dari sektor 1 sampai dengan sektor 5. Semoga kehidupan spiritualitas kami, nafas hidup kami akan senantiasa menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki wibawa rohani. Yang ketika berbicara, kami berbicara dalam nama dan kuasa Tuhan untuk membangun suatu semangat hidup bagi sesama, untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, dari anak-anak sampai orang-orang tua, Engkau tuntun pimpin kami dengan hikmat surgawi. Keluarga lepas keluarga, di dalam minggu berjalan ini, Tuhan berkenan menyertai Bapa dan Ibu Lamidi Setianto bersama anak Kristian, Bapa dan Ibu Samuel Sianenia bersama dengan anak-anak terkasih, Mika dan Jeremy, Ibu Helena Siombing, Ibu Debbie Huliselan dan anak Rino, Ibu Kustiani Simanjuntak. Bapa, biarlah keluarga lepas keluarga ini, mereka hidup sebagai satu keluarga Allah, yang mereka tunjukkan itu di dalam rumah, maupun juga di dalam gereja dan di dalam masyarakat. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, kami telah masuk pada hari Rabu pertama, dalam bulan yang ketiga. Seluruh aktivitas kami sebagai orang yang percaya, pimpin tuntun kami
dengan segala kebaikan-kebaikan kasih-Mu. Bulan yang kami jalani ini, kiranya ada di dalamnya kami hidup dengan penuh sukacita, karena Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat rohani, yaitu berkat di dalam Yesus Kristus melalui Roh yang Kudus, ya Bapa. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, bahkan umur yang panjang kepada kami, dan di dalam minggu berjalan ini, kami berdoa untuk Ibu Sarkawi, Bapak Robin Jawa, Ibu Saudara Arce Gracio, Ibu Gris Maispatela Apitule, dan Ibu Dindin Sutopo. Tuhan pun juga menyertai kami keluarga lepas keluarga, Bapak dan Ibu James Watt Dolon Telide, yang Tuhan perkenankan mereka menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga ketika Engkau tambahkan setahun usia perjalanan hidup berumah tangga. Allah yang Maha Baik, kami menyadari bahwa Engkau memanggil kami untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Peliharalah kami, berkatilah kami di sepanjang jalan-jalan hidup yang kami lalui. Biarlah segala sesuatu yang kami jalani dalam perjalanan hidup ini, Engkau membuat kami berhasil adanya. Oleh karena itu, hanyalah kami mohon di ujung doa ini, berilah kepada kami hikmat surgawi, sehingga kecerdasan ada pada kami, kepintaran ada pada kami, pembawaan hidup dan spiritualitas hidup kami ada pada diri kami masing-masing, yang olehnya ya Tuhan, kami dapat menunjukkan bahwa Engkau beserta dengan kami. Sertailah anak-anak kami yang duduk di bangku-bangku pendidikan. Berkatilah mereka ya Tuhan yang sedang menyiapkan diri untuk ujian pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Sertailah anak-anak kami yang karena tuntutan pendidikan mereka di luar kota ini. Bimbing, pimpin, dan kuasailah mereka ya Tuhan. Hari malam ini, kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Sempurnakanlah semua yang kami panjatkan dalam doa ini, seturut dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami, ya Bapa, dalam Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pemberian yang terbaik datangnya dari atas, dari Allah sumber segala kebaikan. Kita dapat menikmati segala sesuatu yang penuh sukacita di muka bumi ini adalah karena kasih kemurahan Tuhan saja. Materi yang mati tetapi berharga di mata kita ini adalah untuk pembangunan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Persembahan yang kita beri adalah sebagai respon atas kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Marilah kita beri dari apa yang ada pada kita, bukan yang tidak kita miliki.
sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Puji namanya dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapan syukur puji namanya. Jemaat, mari kita berdiri, kita mendoakan persembahan yang kita bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, karena Tuhan baik bagi kami dan memberikan berkat di sepanjang hidup kami. Sekarang kami membawa persembahan syukur ini. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Senantiasa dalam suka dan duka, berserulah dalam nama Tuhan Yesus pada Bapa di sorga. Teruskanlah firman Tuhan yang telah didengar malam hari ini. Hiduplah sebagai orang-orang yang bijaksana, yang memiliki spiritualitas hidup yang baik, yang senantiasa di semua tempat ketika kita berada, kita menunjukkan bahwa diri kita adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Mari kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci.
Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, sidang jemaat yang terkasih, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, simpatisan yang mengikuti acara peribadahan rumah tangga Jemaat GPB Bukit Sion Surabaya ini, dari sekarang sampai selama-lamanya.